Oke teman-teman, balik lagi ke channel gue ya. Dan kalian tahu ini apa? Apa ini handphone? Apa ini smartphone? Apa ini Android? Atau apa ini bisa WhatsApp? Oke. Simak terus yuk video ini, jangan dilewat-lewat. Oke teman-teman, kenapa saya tanya begitu tadi ya? Karena kalau saya pakai HP ini di lingkungan saya ya, itu yang muncul pertanyaan begitu teman-teman. Ya maklum aja sih, mungkin mereka di zaman itu belum dibolehin pakai HP sama orang tuanya. Tapi ya beberapa teman juga ada yang, wah ini masih aja nih dipakai HP ini. Ya ini adalah Sony Ericsson Xperia Mini Pro atau SK17i. Ya kan, ini masih bergabung dengan Ericsson, Sony-nya. Dan keunikan dari HP ini adalah punya keyboard fisik. Kolektor HP jadul juga belum lengkap nih kalau belum punya HP ini nih teman-teman. Jangan dikira loh ya, HP ini masih laku di zaman smartphone ini ya, karena keunikannya ini karena bentuknya yang mungil apa nanti kita bahas. Oke, dan masih berfungsi dengan baik sampai saat ini. Jadi inilah Sony Ericsson Xperia Mini Pro SK17i. Ada saudara kembarnya teman-teman ya, namanya Xperia Mini. Nah, tapi yang Xperia Mini itu nggak punya keyboard fisik kayak gini. Oke, jadi HP ini diluncurkan di tahun 2011 ya, atau bisa disebut juga dengan Xperia 2011 series biasanya. Karena ada beberapa selain HP ini, ada ya tadi Xperia Mini, ada Xperia Neo V, Neo L, dan Neo. Dimensi HP ini ya sesuai dengan namanya, Xperia Mini ya. Beratnya 136 gram, lebar 53 mm, ketinggian 92 mm, volume 87 cm. Untuk desainnya sendiri ya gua agak lupa nih namanya ini apa nih. Kalau nggak salah human curve gitu kan, jadi agak melengkung di bagian belakang. Nah begini kelihatan kan. Jadi kalau teman-teman lihat Xperia XZ2, XZ3 bagian belakangnya melengkung, itu bukan pertama kali Sony bikin HP begitu. Sejak Xperia 2011 sampai Xperia SP juga bagian belakangnya begitu, melengkung gini nih. Dan bagian belakang HP ini ada kamera HD ya, LED flash di atasnya, tulisan Xperia yang udah pudar. Ya sebenarnya sih aslinya enggak, ini karena udah jadul aja. Logo Sony Ericsson dan speaker di bawah logonya. Nah disinilah fungsi body melengkungnya. Jadi kalau HP ini style musik ya, dan diletakkan dengan layar di atas begini, speakernya kan kayak ngebikin ruangan gitu ya di bawah. Nah gitu tuh, jadi ngasih efek apa ya, lebih berpower gitulah suara speakernya. Coba aja nih, lihat nih. Untuk user interface-nya, di bagian atas ada tombol power dan juga kunci. Ada slot micro USB, ada lubang jack. Samping kiri HP atau kanan kalau di kita nih, ada tombol volume di bagian atas, dan di bawah ada tombol kamera. Untuk tombol navigasi ada di luar ya. Nah, di luar layar. Dan ada tombol home juga, jadi untuk balik ke menu, ke home screen, tekan tombol home ini gitu kan. Dan di HP ini icon-iconnya masih khas Sony Ericsson banget ya teman-teman ya. Apalagi di tampilan home screen dengan format 4 sudut begini nih. Nah bisa lihat sendiri, keren sih ini menurut gua begini. Kenapa nggak
itu ya ngeluncurin lagi gitu kan, launcher begini. Sayang aja sekarang Sony sekarang, Xperia sekarang hampir mendekati stok Android. So pertanyaannya adalah, bisa nggak si jadul mungil ini dipakai di tahun 2021 ini? Ya pasti bisa dong. Gua aja pakai HP ini untuk HP kedua ya, sekedar chat WA. Sekitar tahun 2013 saya pakai HP ini enak-enak aja. Dan sekarang kenapa keypadnya berasa kecil banget ya? Apa mungkin jempol gua yang tumbuh besar gitu kan? Iya, bagian keypadnya ini atau keyboard fisiknya ini enak teman-teman, empuk gitu kan, dipencet empuk. Cuman itu tadi kendalanya terlalu kecil gitu ya, karena namanya mini ya. Aneh aja kalau layarnya kecil, keyboardnya segede punya komputer kan, nggak pantas. Tapi ya untuk lumayan lah ada keyboard begini untuk menghindari typo. Jadi teman-teman yang punya HP ini dan berencana pakai HP ini untuk chat WhatsApp atau sekedar untuk HP kedua, untuk chatting, untuk ketik-ketik pesan, jadi perhatikan dulu jempol Anda ya, karena hurufnya ini terbilang kecil kalau dipakai ngetik, tapi enak-enak aja sih ini. Tapi kalau ngetik yang nggak terlalu banyak gitu ya, pakai touchscreen aja. Untuk akurat touchscreennya lumayan, nggak jauh melenceng, masih bisa dipakai ngetik kalau butuh sedikit kesabaran karena layar yang kecil ini. Dan untuk spesifikasinya adalah prosesor yang dipakai itu adalah Qualcomm Snapdragon 8M SM8255 dengan kecepatan 1 GHz dan GPU nya Adreno 205. RAM-nya di smartphone ini berkapasitas 512 MB. Dan untuk memori internalnya NAND flash yang dapat dipakai oleh pengguna sebesar 320 MB. Dengan internal segini ya wajib pakai micro SD ya. Kalau nggak pakai ya hanya bisa menginstal 2 sampai 5 aplikasi aja, karena aplikasi sekarang ukurannya ya lumayan besar-besar. Sebenarnya banyak cara untuk bikin lega internalnya, kayak hapus bloatware, link ke SD card, atau bikin SD card jadi internal dengan bantuan script. Tapi semua itu syaratnya ya si mungil ini harus diurut ya teman-teman ya. Untuk hasil foto juga langsung masuk ke micro SD kalau dipakai micro SD. Kali kita jepret gitu langsung masuk ke micro SD. Jadi untuk HP ini wajib pakai micro SD teman-teman. Nah, untuk ukuran layarnya sebesar 3 inch ya, dengan resolusi 320 x 480. Dan Android yang digunakan smartphone ini adalah Gingerbread dengan versi 2.34. orinya begitu, Gingerbread ya, dan dapat diupdate hingga ke Marshmallow 6.0. Keren kan? Ya itu kalau pakai custom ROM ya. Untuk resminya dapat update sampai ke Ice Cream Sandwich 404. Play Store di HP ini masih support di teman-teman. Saya masih bisa download, atau jika teman-teman ada yang sedang pakai HP ini dan Play Store-nya gagal, bisa cari APK yang mentahnya saja dan juga kerangka kerja Google-nya. Dan untuk gaming ya lupain ya teman-teman ya, karena di tahun 2013 itu gue make dulu kan, itu sistem operasi yang bagusnya aja untuk pakai game itu ya versi Gingerbread ya. Jalan FIFA, jalan Shodogun, terus apalagi lupa gue. Apalagi game sekarang ada yang bisa di RAM 512 MB. Gue sih belum nyoba ya, karena untuk baterai sendiri kapasitasnya 1200 mAh ya, dan nggak tanam, masih bisa dilepas. Untuk screen on time yang didapat sekitar 2 jam lah kurang lebih, dengan waktu standby 8 jam dan dipakai saat menggunakan SIM card sekitar 10 jam. Ini HP jadul yang pasti, baterainya ya juga jadul, tapi keren juga bisa sampai segitu dapatnya ya, walaupun cuman dipakai WhatsAppan dan sesekali browsing pakai HP ini gitu kan.
Dan sinyalnya mentok di H+ teman-teman, belum 4G dan cuma satu slot SIM card dan slot SD card. Dan kameranya berukuran 5 megapiksel ya bagian belakang, dan bagian depan kamera depan VGA dengan fitur andalan yang disebut foto SCN. Apa itu SCN? SCN itu adalah software pendeteksi otomatis ya, atau kalau di zaman sekarang biasanya disebut AI gitu kan. Jadi kalau mau ngambil foto dia langsung ngeset otomatis tuh, apa untuk ini objeknya makanan atau kurang cahaya atau foto portrait. Jadi fitur AI ini teman-teman ya udah ada sejak tahun 2011 HP ini luncurkan nih. Nah sekarang kan lagi rame lagi tuh di merek-merek yang itu. Dan di HP ini kameranya nggak ada settingan manual ya. Hasil kameranya ya begini, ya terima aja ya, nggak bisa banyak protes. Sebelum kita mengenal kamera sekarang yang ratusan megapiksel, hasil foto begini itu udah mantap banget loh. Warnanya mendekati akurat dan fokusnya lumayan tepat gitu kan. Dan keuntungannya dengan ukuran yang mungil ini, jika kita ambil foto pakai HP ini berasa lagi pakai kamera pocket ya. Megangnya begini nih. Dan untuk videonya maksimal beresolusi HD 720p. Nah, di zaman ini 720 HD itu udah cakep banget teman-teman. Nah, sesuai dengan logo dekat kamera ada logo HD-nya, dilengkapi dengan pilihan preset pemandangan, penstabil gambar, dan juga ada pilihan white balance-nya. Dan untuk hasil videonya ya kayak gini. Penstabil gambarnya belum sebagus sekarang ya, tapi udah cukup bagus sih. Ini di zaman itu gitu kan, nggak goyang-goyang, nggak pucat, masih bersih, bisa bikin film lah waktu itu gitu kan, waktu zaman itu. Dan untuk informasi aja nih, HP ini untuk pakai headset itu nggak sembarangan teman-teman. Dia supportnya di zaman dia nih, ini kan bawaannya pakai MH410C kalau nggak salah. Nah, untuk dipakai di headset zaman sekarang nggak begitu support, kadang muncul headset not supported gitu. Jadi untuk harus pakai converter atau jack yang di headset itu dirubah lagi. Gue lupa nih tipenya 3,5 jack apa gitu, CTIA apa MTP gitu, lupa gue kenapa nggak bisanya. Kalau nggak salah ini di sininya MTP deh, terus yang headset jack 3,5 sekarang itu CTIA itu ya, kurang lebih ya. Kalau ada yang tahu infoin ya jenisnya apa nih jack 3,5-nya. Oke, kurang lebih ya begitu teman-teman untuk Sony Ericsson Xperia Mini Pro ini. Ya kalau ada salah-salah kata silakan ditulis di komen aja atau dikasih tahu yang benar ya. Sampai sekarang ini masih banyak yang berminat ya dengan HP ini, dan juga yang jualnya masih banyak dengan berbagai macam kondisi dari 300.000 sampai yang 1 juta untuk yang benar-benar komplit original bawaannya. Oke, segitu aja. Jaga terus kesehatan ya. Kita doain pandemi ini cepat selesai, karena risih juga gitu lama-lama pusing. Oke, see you, bye bye.